Adalah materi kita kali ini keterkaitan haji dan menikah di bulan Dzulhijjah. Bagaimana kisah berikutnya? Kita simak pesan-pesan berikut ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata pernikahan di bulan Dzulhijjah ini kenapa kok ada kaitannya dengan ibadah haji? Sebab pertemuan dimensi ukhrawi dan duniawi. Jadi haji dan nikah ada kemiripan, sama-sama ada nilai ukhrawi dan duniawi, akhirat dan dunia. Makanya ini seringkali marak. Jadi bulan Dzulhijjah akeh buuhan. Kemarin itu hari Ahad itu saya acara sampai 5, luar biasa. Kemarin Pak Mudin dan Pak Akar, luar biasa. Pak Mudin masuk. Nah, nikah itu aslinya sing sae ditenapa memang ya macam-macam. Ini nanti di dalam kajian kita ada. Meskipun haji identik dengan pola hidup sederhana, menghindari nafsu dan syahwat manusia, namun Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk berdoa kebaikan dunia dan akhirat yang seringkali kita baca, namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hati-hati kalau sholawatan atau pujian pakai Al-Quran, kudu bener do deke. Ada yang gini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini salah. Ya kedawan. Makanya wau tak damel niku. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lu salah. Mesti ini hasanah dan waqina. Jadi yang kedua tadi saya lakukan itu jangan ditiru. Tiru lagunya yang benar. Soalnya Al-Qur'an. Padha mek Rabbana dzalamna Rabbana dzalamna anfusana wa inna benang isore wit-witan nggih sawah padahal itu salah kabeh terkait dengan panjang dike hati-hati. Dalam hadis riwayat Abu Daud di doa ini nggih, itu yang kita minta itu dunia hasanah 1 tapi akhirat 2. Jenengan tingali Rabbana, wahai Tuhan kami, Rob kami, atina selamatkanlah kami fid dunya hasanah, di dalam dunia berbentuk hasanah kebaikan 1. Yang tingali wa fil akhirati hasanah, di akhirat hasanah 1. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami dari api neraka 2. Jadi aslinya jenengan ini orientasi ojo lali nang akhirat, ojo nang donya. Ini nang donya nanti jenengan keliru, akeh kesasari. Maka dunia ini sarana menuju ke akhirat, ojo diwalik. Makanya jenengan harus pintar mencerna. Dene seumpama ada sesuatu yang menyakiti kita, ndak usah direken. Makanya kalau orang niku ndamel kacamata iman, tidak ada kok yang menyakiti kita. Betul betul, sinten sing bisa menyakiti kita? Ndak ada. Loh Ustaz, itu ada orang yang nyantet dan macam-macam. Kalau tidak dikersakno Gusti Allah tidak bisa. Nek dikersakno Gusti Allah masih yo gak disantet wae rubuh yo rubuh. Wae tiba yo tiba. Jadi nek wayahe itu tidak bisa kita tolak. Makanya jenengan harus pakai kacamata iman. Jadi jenengan doa seperti ini kudu dihayati betul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ini memang seringkali dipakai dalam tawaf. Jadi jenengan haji itu atau umroh dungo iki tok wis cukup. Gak usah
Kadang donga macem-macem malah gak paham. Wis donga iki ae jenengan pahami, tapi hati-hati ini jenengan nggawa mbokno karo mbok weh. Sitoke jenenge Hasanah, sitoke Khadijah protes. Sitoke Hasanah, sitoke Khadijah protes iki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Si Khadijah protes. Mas, sampeyan niku dupane bojone Hasanah diceluk terus. Nah, aku Khadijahe kapan? Kancine sing bojone sing lanang gak pati pinter, ya disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Wah, wis gak pinter belas. Ya ngono aja nek bojone sing Khadijah. Bener ngono. Aku sebutin iya goblok tapi salah. Hati-hati. Ini seringkali dibaca waktu tawaf, berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Monggo jenengan yang belum sempat berangkat haji dan umroh celeng-celeng minimal dungo. Ini jenengan sareng karo kula insyaallah bulan Februari tahun 2024 cek suwe. Celeng-celeng cek lumayan. Informasinya haji tahun depan kabarnya naik, tidak tahu berapa. Ya muga-muga tidak naik. Jadi naik ya ispi maneh. Nek waya berangkat ya berangkat. Nek waya gak berangkat masuk duwe akeh cukup loh. Gak berangkat ya gak iso. Nah, juga ketika selesai menunaikan rangkaian ibadah haji sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 200-201, ketika musim haji juga banyak jamaah haji yang juga berniaga dan bisnis haji, tapi bisnis boleh asalkan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Haji ini jalan, dagangnya yo jalan, monggo. Ojo sampai kemudian haji ini gak jelas, dagangnya sing jelas. Ini sing bahaya tenanan ini. Jadi harus jelas ibadahnya. Tapi kalau sambil bisnis tidak apa-apa. Kadang enten yang umroh tumbas macam-macam digawe mulih didol mali boleh. Sementing niati, hati-hati. Niati sing dijaga. Aja sampai kemudian haji malah sing gak jelas diceritani. Mengenai seringkali kalau sampai akan jenengan enten tiyang ibadah haji terus jenengan sambangi, jangan disambangi gitu, diziarahi. Terus jenengan tinggal mawon. Sing diceritani ku napa? Nek dicerita masalah ibadah, insyaallah piyambake mabrur. Tapi gak usah dirasani. Kok dene cerita masalah donya? Masya Allah, nek kono wong ayu-ayu, ganteng-ganteng, gede dhuwur klambine apik-apik. Nah niki alamat. Tapi tidak usah dirasani, itu nanti sebagai ilmu awak dewi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Islam tidak melarang hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 198. Hajinya dimensi akhirat, dagangnya dimensi dunia. Dimensi yang sama juga ditemukan dalam pernikahan, meskipun pernikahan identik dengan hajat biologis keduniaan, tetapi menikah adalah bagian dari sunnah para rasul, sehingga dalam kajian pernikahan itu adalah nikah dohiri juga batin. Menikahkan kedua mempelai juga menikahkan kedua rumah tangga alias kedua family. Morotuwoni dengan morotuwoni juga dinikahkan. Ya ono sing nikah tenanan, ono sing nikah betulan, ono sing nikah tenanan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Enten sing morotuwa be morotuwa padha senengi. Anake ambek anake ya padha senengi. Bagaimana? Ya sah. Dadi morotuwa kawin karo morotuwa. Anake karo anake. Boleh. Wong beda jalur. Cuma ngono jarang. Hadi rukun mertuane ambek anake Dik. Sampeyan wis piro? Alhamdulillah iki lagi oleh 2 wulan. Mertuane ya padha 2 wulane. Dadi padha periksa nang ngene bidane ngono ya seneng.
Konon pernikahan pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa dengan dua saksi utama dari bangsa malaikat Israfil dan malaikat Mikail. Israfil adalah malaikat peniup trompet, yang ini menunjukkan adalah dimensi akhirat. Malaikat Mikail dimensi dunia, pembagi rizki. Sering kalau sampaikan malaikat Mikail ini malaikat bagian panitia konsumsi. Berarti konsumsi panitia rizki ini malaikat Mikail. Nah, tengganya pernikahan itu sunnahnya kalau mengikuti kanjeng Nabi itu memang sunnahnya hari Jumat. Hari Jumat setelah asar itu sunnahnya memang demikian. Sehingga menurut riwayat di bulan Dzulhijjah ini Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, Sayyidina Fatimah itu kabarnya, informasinya menurut informasi dari Syiah itu pada bulan Dzulhijjah. Tapi pada sahabat yang lain beliau menikah ini pada bulan Rajab. Allah alam disebut, tapi sejarah itu sudah punya sejarah masing-masing. Pun ini yang pertama. Jadi ada dimensi pertemuan ukhrawi dan duniawi. Sing haji yang ngono, haji tenanan nanti balasannya adalah jannah, surga. Terus kemudian boleh berdagang asal aman. Yang kedua terkait dengan pernikahan ya demikian, ada unsur biologisnya tapi juga ada unsur sunnah Rasul. Sing durung nikah monggo nang cepet nikah. Yang kedua, jaminan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang niku nek urun ibadah haji dan umroh menghapus dosa dan kefakiran. Dawuh kanjeng Nabi, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil kibru khabasal hadidi wal dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Jadi rata-rata orang yang ibadah haji dan umroh itu rata-rata dijauhkan dari sifat miskin. Ya apa gak miskin, saya berangkat haji umroh ya regane larang. Umroh sekarang itu rata-rata 30, haji sekarang yang kemarin berangkat rata-rata 50. Jadi ya mesti ya duit sakmono mesti sugih. Nah, termasuk dosa-dosa. Nek ibadah 1 rakaat tenggene Madinah padha karo ibadah 1000 rakaat. Makane disepuro dosa-dosa. Nek tenggene Mekah padha karo 100.000. Makane jenengan punya cita-cita ke sana. Ustaz kula dereng gadah yatra terus pundi jenengan sing riyen nate kula sampaikan jenengan ngaji seperti ini itu sama dengan ibadah haji dan umroh. Ngaji jenengan dikir sholat menangi adzan dikir-dikir kemudian qomat jenengan terus dengan jamaah bersama dikir itu juga kategori sholat ibadah haji. Jenengan habis subuh gak mudun-mudun sampai isyraq yo angsal ibadah haji nek dereng saged tapi itu mirip loh ya. Mirip dengan asli yo gak podo pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga yang namanya ibadah berupa pernikahan. Nek haji dan umroh menghapus dosa dan kefakiran, nikah ya sami. Insya Allah tiang niku nikah gak duwe penyakit miskin alias dicukupi karo Gusti Allah. Pun di ayat surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Allah sing liyane ngomong
Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, ini catatannya, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Disugihno Gusti Allah. Buktinya apa Ustaz? Tiang niku nek dereng nikah gurung di omah. Nikah alhamdulillah duwe omah, senajan dikai mara tuwa. Sadurung nikah gak duwe jenenge napa niki gelas, sendok, piring. Nikah duwe, gak duwe bojo dikai bojo. Akhire duwe anak. Duwe anak. Pancene urip niku asli awale siji, terus dadi loro, dadi telu. Engko balik maneh. Dadi loro, terus siji maneh. Nggih, paham nggih? Adi siji, terus kemudian nikah, dua loro, metu anake dadi telu. Engko suwi-suwi terusno yo entek maneh. Karek loro karena anake metu saka omah, oleh bojo maneh. Karek wong loro. Wong loro suwi-suwi dipundhut Gusti Allah, akhirnya mati siji. Karek siji. Dadi siji balik maneh. Urip ngaten. Makane sing dereng nikah cepet nikah. Nah, nikah niki memang pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang sama raba. Kadang enten pernyataan samawa, itu ya bener tapi kurang tepat. Nek samawa itu sakinah, mawaddah, wa opo? Wa itu kan dan opo? Yang betul adalah samara. Nek kula tak tambahi samaraba, sama-sama meraba. Samaraba niku sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Itu yang betul samaraba. Senajan aslinya yang benar-benar sama-sama meraba. Pun Ustaz jari ini tiang niku nek nikah disugihno, aku kok ngene pancet. Nah, ayo dikoreksi. Mungkin ono sing salah dalam proses pernikahan. Tiang niku nek nikah dasare takwa Allah, maka ansal sekawan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing takwa nang Gusti Allah dikei dalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikei rizki yang tidak disangka-sangka. Min amrihi yusra, dikei gampang permasalahan uripe. Yang keempat, yukafir sayyal dunuba, disepuro dosa-dosane. Makanya kok seumpama nikah ternyata bertambah nemen, berarti kurang takwone nang Gusti Allah, kurang wedine nang Gusti Allah. Ibadahe kaya apa? Koncar kacir utawa ndak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiang niku nek pengin sugih nikah, makanya sampai enten cerita mbok lucu gak lucu, mbok bener gak bener. Enten santri sowan nggone yai kula pengin sugih yai, nikah oleh bojo siji. Sambat nggone yai kula gak ada bojo kok jek melarat, nikah maneh le. Nikah turuti nikah yang kedua. Sambat maneh yai, ngapunten kok ijin melarat yai, jare jenengan sugih. Nikah oleh dituruti, nikah nomor 3. Ya nomor 3 kok tambah loro kabeh, gak enak. Akhirnya sambat yai, jenengan niku bujuni paling jarene sugih, tapi kok ngene pancet urip kula yai. Wis terakhir koyane iki mujarab nikah maneh. Masyaallah betul sampai bojone papat.
Alhamdulillah 1 tahun kemudian santri niki tenggene pondoke tumpakane alpat tenanan iki, betul Al-Fatihah iki. Alpat. Gini yai, alhamdulillah yai niki kula beto apa niki kula macem-macem. Kok kamu saiki wis bunga seneng nggih yai. Barokah ijazah jenengan kongkon nikah. Alhamdulillah saiki kula sugih sampai sekawan. Ya riyen-riyene pancene rada lara kabeh. Tapi sakniki kula alhamdulillah sugih. Kok iso sugih? Nah, ceritanya piye le sugih? Ngaten Nyai. Nah, ternyata kula nikah pertama kula dhewe sing pergawe, kedua, ketiga dhewe. Nah, keempat akhirnya bojo kula niki musyawarah dhewe. Ya Allah, ayo ngewangi bojone awak dhewe. Akhirnya Masya Allah bojo kula, istri kula 1, 2, 3, 4 berencana membuat yang namanya warung dhewe. Alhamdulillah rejo rame dhewe semangat. Akhirnya saat ini kula tumpakane alpa. Jadi jenengan pengen sugih padahal ya ini sing ijazah iku bojone siji. Wes iku cerita bener mbok salah monggo alam. Dadi jenengan nek pengen nyontoh ya monggo. Yang ketiga, penyempurna agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dan belum sempat ibadah umroh padahal dia mampu, catatannya nih, dia mampu tapi gak berangkat haji dan umroh, terus kanjeng Nabi milio dadi Yahudi atau Nasrani. Jadi dia yang mampu tenanan tapi gak segera berangkat haji dan umroh. Dunyane digawe dunya tok, urusi pegawaian tok, gak nang segera berangkat haji dan umroh. Nek umure kira-kira terus gak mampu ya silakan. Sakniki kuota berangkat niku insyaallah estimasi sakniki 50 tahun Surabaya. Jadi jenengan sekarang umurnya 50, 100 tahun baru berangkat. Berarti bagaimana ini jenengan punya pikiran panjang, wis gak haji umroh monggo ndak apa-apa. Itu sepenting semerap mriku. Dene engko diberangkatno haji maneh alhamdulillah. Nah, tiyang niku nek yang mampu gak berangkat diancam kanjeng Nabi milih Nasrani atau Yahudi. Nek mampu nggih, nek gak mampu ya ndak. Enten tiyang mampu terus kemudian gak mampu. Nah itu bagaimana? Ini menurut penafsiran para ulama, nek pas mampu ya dia terkena yang namanya masalah sampai kemudian sampai dia tidak mampu akhirnya meninggal dunia, dia menurut ulama yang menafsirkan ini dia terkena yang namanya Yahudi atau Nasrani. Karena apa? Sempat mampu dan gak segera berangkat haji. Itu iman. Enten nggih kadang tenggene Surabaya, tenggene daerah kula mawon enten tiyang niku napa niki sugih cara dhuwit ya keleleran tapi gak gelem berangkat haji, gak gelem berangkat umroh sampai piyambak meninggal dunia diterusna anake, saiki anake ya sugih nek gak gelem berangkat umroh haji. Iman dunyane digawe bangun omah sampai omahe digawe benteng takesi saking gede nih, kayak sawang tembus. Nah, haji umroh. Sekarang bagaimana terkait dengan nikah dalam rangka melindungi dari penyimpangan agar terhindar dari kerusakan, karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluan dan perutnya. Dengan menikah maka salah satu telah terpenuhi, sehingga orang yang nikah itu menyempurnakan agama. Tiang nikah imane setengah, engko nikah alhamdulillah setengah wis tercukupi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada pertentangan kebutuhan menikah dan haji. Jadi ada pertentangan bahwa haji itu wajib, ono maneh nikah itu sunnah. Tapi ono kalane nikah yo wajib.
di saat kalau ndak nikah malah dadekno zino, maka dia wajib nikah asal mampu. Wis duwe kecukupan dan gak segera nikah, maka dia wajib. Sama dengan orang ibadah haji dan gak cepet-cepet haji, dia kewajiban haji dosa. Tapi juga ada kalanya nanti sunnah di saat memang dalam kondisi yang lainnya. Contoh, tiba nikah, gak nikah itu gak apa-apa, tapi haji sih monggo. Jadi nikah itu tidak sampai mendatangkan perzinaan, monggo, berarti haji sih. Sebab nikah itu nanti ada hukumnya macam-macam. Ono sunnah, wajib, makruh, haram. Kok ngaten Ustaz? Nggih, karena tergantung alasannya. Enten sing wajib berarti karena zina. Nikah zina apa nikah zina. Enten sing sunnah biasa berarti mengikuti sunnah Rasulullah. Enten arek kapan kalane haram di saat kalau nikah malah menyakiti bojone, maka haram untuk nikah. Pun ini proses dalam pernikahan dan haji. Enten malih tambahan saking dawuhe Mbah Maimun Zubair. Saderenge jenengan mangkiyate taklek. Dawuhe Mbah Maimun Zubair ngaten. Bedane utawa nikah karo haji iku plek padha. Jadi terus Mbah Maimun ngaten, nikah kuwi padha plek karo haji. Padane napa? Bedane jamaah haji karo manten anyar. Jadi manten anyar karo jamaah haji iku bedane mung titik. Terus piyambake disebut nek haji sabuke kudu dirapetne. Nek haji lho sabuke kudu dirapetne. Tapi nek nikah utawa manten anyar sabuke kendone. Jadi bedane ngaten tok titik. Sepadha sabuke, bedane kendho karo rapet. Jadi ini ibadah haji sabuke kudu dikencengi, tapi ini ibadah nikah kudu dikendani. Wallahu a'lam bishawab. Adalah materi kita kali ini keterkaitan